Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Setiap manusia, dalam perjalanan hidupnya, memiliki potensi untuk meninggalkan jejak yang mendalam di dunia ini. Kehadiran kita, meskipun terkadang terasa biasa dan tidak terlalu diperhatikan, sebenarnya memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Namun, banyak dari kita seringkali merasa tidak dihargai atau terabaikan. Seringkali, kita merasa bahwa dunia atau orang-orang di sekitar kita tidak memberikan perhatian yang layak terhadap apa yang kita lakukan, atau bahkan terhadap siapa kita sebenarnya. Disinilah pentingnya memahami dan menginternalisasi filosofi yang dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan dunia. Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang telah ada sejak zaman Yunani kuno, memberikan perspektif yang sangat relevan tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang mendalam, tanpa tergantung pada pengakuan eksternal. Dalam Stoikisme, pengajaran tentang menerima kenyataan, mengelola emosi, serta menjalin hubungan yang sehat dengan sesama, sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih dihargai. Kehadiran kita yang kita bawa ke dalam dunia ini bukanlah hanya tentang mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, melainkan tentang memberi dampak yang lebih dalam melalui tindakan kita yang penuh kebajikan dan pengendalian diri. Menghargai kehadiran diri sendiri dimulai dengan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari tatanan yang lebih besar. Dalam konteks ini, menghargai diri sendiri bukanlah bentuk kesombongan atau egoisme, melainkan pengakuan terhadap nilai dan peran kita dalam kehidupan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mencari penghargaan dari luar, tetapi untuk menilai diri kita sendiri berdasarkan kebajikan dan keteguhan hati yang kita tunjukkan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih dihargai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dalam penjelasan ini, kita akan mendalami bagaimana Stoikisme membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih dihargai, dengan berfokus pada prinsip-prinsip yang mengajarkan kita untuk hidup lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih terbuka terhadap tantangan yang ada. Kami akan mengulas berbagai aspek Stoikisme yang tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain, menghadapi rintangan, serta mengelola waktu dan emosi kita dengan bijak. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membawa kehadiran kita dengan penuh makna dan dihargai oleh mereka yang ada di sekitar kita. 1. Kebajikan sebagai dasar kehadiran yang dihormati. Kebajikan adalah pilar utama dari filosofi Stoikisme dan menjadi dasar untuk hidup yang dihargai. Dalam konteks ini, kebajikan mengacu pada kualitas moral yang sangat penting seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang dihargai adalah hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan, yang akan mengarah pada kebahagiaan sejati dan pengakuan yang tulus dari orang lain. Kebijaksanaan, memahami dan menghargai kebenaran. Kebijaksanaan dalam Stoikisme bukan sekadar pengetahuan atau kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup, untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, serta untuk mengerti apa yang benar dan salah. Kebijaksanaan berarti memiliki pandangan yang jelas tentang dunia, memahami keterbatasan diri, dan bersikap terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran. Dalam hal ini, seseorang yang bijaksana tidak akan cepat membuat keputusan berdasarkan emosi atau pendapat yang dangkal. Mereka akan lebih mengutamakan pertimbangan yang matang, berbasis pada kebajikan dan kebijakan yang telah diuji oleh waktu. Ketika seseorang menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan dan perkataannya, mereka tidak hanya dihargai oleh orang lain,
tetapi juga dihormati sebagai sumber pencerahan dan panduan yang dapat diandalkan. Orang yang bijaksana menjadi teladan, menunjukkan bagaimana cara berpikir yang lebih dalam dan lebih terarah dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Keberanian menjadi teguh dalam prinsip. Keberanian dalam Stoikisme adalah keberanian moral, bukan hanya fisik. Ini adalah keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai kita meskipun menghadapi kritik, kesulitan, atau bahkan risiko besar. Keberanian yang dimaksud bukan sekadar tentang berhadapan dengan ancaman fisik atau bahaya luar, tetapi lebih kepada keberanian untuk tetap setia pada kebenaran dan integritas kita. Misalnya, ketika kita melihat ketidakadilan atau ketidakwajaran di sekitar kita, keberanian stoik bukan hanya untuk membicarakan masalah tersebut, tetapi untuk berbuat sesuatu, bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Keberanian ini berakar dari keyakinan bahwa kita harus hidup sesuai dengan nilai kita tanpa kompromi. Orang yang berani seperti ini dihargai karena mereka menjadi simbol dari kekuatan moral yang memberi inspirasi kepada orang lain untuk bertindak dengan cara yang serupa. Mereka menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang tetap berpegang pada apa yang benar, meski itu berarti menentang arus atau membuat keputusan yang tidak populer. Keadilan menciptakan dunia yang lebih baik melalui perbuatan. Keadilan dalam Stoikisme adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, untuk memperlakukan setiap orang dengan adil, tanpa prasangka atau diskriminasi. Keadilan bukan hanya tentang menegakkan hukum atau peraturan, tetapi lebih tentang melihat setiap individu dengan mata yang adil, memperlakukan mereka sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Orang yang adil tidak akan membiarkan prasangka atau perasaan pribadi mereka menghalangi penilaian mereka tentang orang lain. Keadilan berarti memastikan bahwa keputusan yang kita ambil mempertimbangkan kebutuhan dan hak orang lain, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga cara kita berpikir dan merasakan terhadap orang lain. Ketika kita bertindak adil, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain sama seperti kita menghargai diri kita sendiri, dan ini adalah tindakan yang membuat kita dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Pengendalian diri, menjaga ketenangan dalam segala keadaan. Pengendalian diri adalah kualitas penting dalam Stoikisme yang memungkinkan kita untuk mengatasi dorongan emosi yang dapat mengganggu keputusan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua peristiwa eksternal yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Pengendalian diri ini sangat penting ketika kita dihadapkan pada situasi yang memicu kemarahan, kecemasan, atau ketakutan. Ketika kita bisa tetap tenang dan rasional dalam menghadapi kesulitan atau konflik, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin kita sendiri, tetapi juga menciptakan rasa hormat dan kepercayaan di mata orang lain. Orang yang memiliki pengendalian diri tidak mudah terpengaruh oleh keadaan eksternal, dan ini membuat mereka dihargai sebagai individu yang dapat diandalkan untuk tetap stabil dan rasional dalam situasi yang penuh tekanan. Kehadiran mereka memberi rasa aman bagi orang lain, karena mereka tahu bahwa orang tersebut akan selalu bisa diandalkan untuk bertindak dengan bijaksana dan tenang. 2. Menjadi autentik, keberanian untuk menjadi diri sendiri. Autentisitas adalah kunci untuk menjadi pribadi yang dihargai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kita sendiri, bukan berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau beradaptasi dengan tekanan sosial. Ketika kita berani menjadi diri kita sendiri, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain, karena orang merasa dihargai ketika mereka tahu bahwa kita menerima diri kita sepenuhnya dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Menghadapi ketakutan akan penilaian. Banyak dari kita sering terjebak dalam ketakutan akan penilaian orang lain.
Kita cemas tentang apa yang orang pikirkan tentang kita, atau kita takut bahwa jika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan kehilangan cinta, persahabatan, atau penerimaan sosial. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita menerima bahwa penilaian orang lain bukanlah hal yang bisa kita kendalikan, kita akhirnya bebas untuk hidup sesuai dengan prinsip dan nilai kita sendiri. Ketika kita berhenti mengejar persetujuan eksternal dan berani menjadi diri sendiri, kita melepaskan beban mental yang menghambat kita. Orang yang bisa hidup tanpa takut terhadap penilaian orang lain dihormati karena mereka menunjukkan keberanian dan ketulusan yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Autentisitas membutuhkan keberanian untuk tetap setia pada diri kita sendiri meskipun dunia di sekitar kita mungkin berbeda. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita tidak hanya menarik orang-orang yang memiliki nilai yang sama, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk lebih terbuka dan menerima keaslian dalam diri mereka sendiri. Keberanian untuk menjadi diri sendiri menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih berarti karena kita berhubungan dengan orang lain berdasarkan ketulusan dan kejujuran, bukan berdasarkan topeng atau citra yang kita buat. Orang yang dapat menjadi diri mereka sendiri tidak hanya dihormati, tetapi juga dihargai karena mereka memberikan contoh hidup yang sejati dan bebas dari kepalsuan. 3. Memberi dengan tulus, tindakan tanpa pamrih yang membekas. Memberi adalah bentuk kasih sayang yang paling murni dan mendalam. Stokisme mengajarkan bahwa memberi bukan hanya soal materi, tetapi juga memberi perhatian, waktu, energi, dan kasih sayang kita kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Ketika kita memberi tanpa pamrih, kita menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang lain. Tindakan memberi ini mengungkapkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain, dan inilah yang membuat kita dihargai. Membantu dengan ketulusan. Memberi tidak hanya soal memberikan sesuatu yang kita miliki, tetapi juga tentang memberikan bagian dari diri kita sendiri. Ini bisa berupa waktu, perhatian, atau bahkan keahlian yang kita miliki untuk membantu orang lain. Stokisme mengajarkan bahwa pemberian yang tulus berasal dari rasa ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi dengan ketulusan, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain tanpa mengharapkan pengembalian atau keuntungan. Orang yang memberi dengan tulus dihargai karena mereka tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberi diri mereka sendiri dalam bentuk perhatian dan dukungan. Tindakan ini meninggalkan dampak yang mendalam, membuat orang merasa dihargai dan diperhatikan. Memberikan perhatian penuh. Memberi perhatian penuh adalah bentuk pemberian yang sangat berharga. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, memberi perhatian sepenuhnya kepada orang lain menunjukkan bahwa mereka benar-benar penting bagi kita. Stokisme mengajarkan bahwa ketika kita memberi perhatian, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata orang tersebut, tetapi juga merasakan dan memahami perasaan mereka. Memberikan perhatian penuh membuat orang merasa dihargai, karena mereka merasa bahwa keberadaan mereka dihormati tanpa gangguan atau ketidaktertarikan. Orang yang memberi perhatian penuh dihormati karena mereka menunjukkan empati dan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Validasi eksternal adalah dorongan untuk mencari persetujuan dari orang lain, yang seringkali menjadi akar dari ketidakbahagiaan dan kebingungan dalam hidup kita. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari bagaimana orang lain memandang kita. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada pujian atau pengakuan eksternal, kita menjadi lebih bebas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita tanpa terpengaruh oleh opini atau ekspektasi orang lain. Membangun ketahanan diri. Melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal bukanlah hal yang mudah,
karena banyak orang merasa dihargai dan diperkuat oleh pengakuan orang lain. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Dengan memahami bahwa kita adalah penilai terbaik dari tindakan kita, kita tidak lagi tergantung pada pujian atau kritik dari luar. Ketahanan diri ini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan hidup kita, meskipun dunia di sekitar kita mungkin penuh dengan gangguan dan tekanan sosial. Orang yang memiliki ketahanan diri dihormati karena mereka tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain, dan mereka lebih mampu menjaga kebijaksanaan dan keadilan dalam tindakan mereka. Menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada pengakuan. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal, kita mulai menerima diri kita sendiri sepenuhnya. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain atau mencari pengakuan untuk merasa dihargai. Stokisme mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabatnya sendiri yang tidak bergantung pada penilaian orang lain. Dengan menghargai diri kita sendiri tanpa syarat, kita belajar untuk hidup sesuai dengan prinsip dan tujuan kita tanpa merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini menciptakan rasa kedamaian batin dan memberi kita rasa kontrol yang lebih besar atas kehidupan kita. Kebebasan dari ketergantungan sosial. Ketergantungan pada validasi sosial seringkali menyebabkan kecemasan yang tak perlu. Kita menjadi terikat pada apa yang orang pikirkan tentang kita, dan ini dapat menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan eksternal, kita menciptakan kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan jujur dan autentik. Orang yang tidak terikat pada validasi sosial cenderung dihormati karena mereka menunjukkan rasa percaya diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Mereka menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jalan yang sama, karena mereka mengajarkan bahwa hidup tidak perlu didasarkan pada pengakuan sosial, melainkan pada nilai-nilai dan integritas pribadi. 5. Bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bertanggung jawab atas kehidupan kita adalah prinsip dasar dalam Stokisme yang mengajarkan bahwa kita harus menerima sepenuhnya tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita. Kehidupan kita bukanlah hasil dari nasib atau keadaan eksternal, tetapi adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Ketika kita menerima tanggung jawab penuh atas hidup kita, kita menghentikan kebiasaan menyalahkan orang lain atau situasi eksternal atas kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita belajar untuk memanfaatkan kendali kita atas tindakan dan pikiran kita sendiri. Menjadi penguasa diri sendiri. Bertanggung jawab berarti kita tidak hanya mengakui hasil dari pilihan kita, tetapi juga belajar untuk mengambil tindakan yang memperbaiki dan meningkatkan hidup kita. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu memiliki kendali atas reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kita bertanggung jawab atas reaksi kita, kita menjadi penguasa atas diri kita sendiri, yang memungkinkan kita untuk bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi situasi apapun. Orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka dihormati karena mereka tidak hanya pasrah pada keadaan, tetapi aktif menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka dan hidup dengan integritas. Menghindari mentalitas korban. Mentalitas korban adalah pola pikir yang melihat diri kita sebagai pihak yang selalu dirugikan oleh keadaan atau orang lain. Dalam Stokisme, ini adalah sikap yang harus dihindari. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan dengan lapang dada dan memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita meresponnya. Ketika kita bertanggung jawab atas hidup kita, kita berhenti melihat diri kita sebagai korban dan mulai melihat diri kita sebagai aktor utama yang dapat membuat keputusan dan memilih bagaimana kita bereaksi terhadap segala situasi. Orang yang menghindari mentalitas korban dan menerima tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka dihormati karena mereka menunjukkan kematangan dan kontrol diri yang tinggi, serta kesediaan untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. 6.
mengelola emosi dengan kebijaksanaan. Salah satu prinsip terpenting dalam Stoikisme adalah pengelolaan emosi. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari emosi, tetapi kita dapat memilih bagaimana cara kita bereaksi terhadapnya. Emosi seperti amarah, kecemasan, atau kesedihan adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi mengendalikan kita. Kita harus belajar untuk menghadapi emosi ini dengan kebijaksanaan dan tidak terbawa arus perasaan tersebut. Memahami asal-muasal emosi. Untuk dapat mengelola emosi, kita perlu memahami dari mana datangnya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi seringkali berasal dari cara kita menilai suatu peristiwa. Jika kita melihat suatu situasi sebagai ancaman, kita mungkin merasa takut atau marah. Jika kita melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, kita akan meresponsnya dengan lebih tenang dan bijaksana. Mengelola emosi berarti mengubah cara kita memandang dunia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ini membutuhkan latihan yang konsisten dalam membentuk pola pikir yang lebih rasional dan kurang dipengaruhi oleh dorongan emosional. Mengendalikan reaksi emosional. Salah satu aspek utama dari pengelolaan emosi adalah mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan kita. Ini berarti tidak membiarkan emosi kita menguasai tindakan atau keputusan kita. Sebagai contoh, jika kita merasa marah, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif dan memilih untuk merespons dengan tenang dan bijaksana. Ini bisa melibatkan berhenti sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam dan merenung sebelum merespons situasi yang memicu emosi tersebut. Orang yang mampu mengendalikan reaksinya terhadap emosi dihormati karena mereka menunjukkan kedewasaan, kontrol diri, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan mereka. Menggunakan emosi untuk tumbuh. Emosi, meskipun seringkali dianggap sebagai halangan dalam pengambilan keputusan rasional, dapat menjadi alat yang sangat berguna jika kita belajar untuk menggunakannya dengan bijaksana. Emosi seperti kesedihan atau kekecewaan bisa memberi kita wawasan tentang apa yang benar-benar kita pedulikan. Amarah bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dan merenung tentang perasaan kita, kita dapat menggunakan emosi tersebut sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Orang yang dapat mengelola emosinya dengan bijaksana sering dihormati karena mereka mampu mengatasi kesulitan dengan cara yang lebih produktif dan lebih sehat. 7. Membina hubungan yang sehat dan bermakna. Stoikisme menekankan pentingnya membina hubungan yang sehat dan bermakna. Dalam pandangan Stoik, hubungan bukanlah tentang mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi tentang berbagi kebajikan dan saling mendukung dalam pencarian kebajikan. Dalam setiap hubungan, kita harus berusaha untuk bertindak dengan kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan, serta menghindari motivasi egois yang merusak hubungan tersebut. Hubungan berdasarkan kebajikan. Hubungan yang sehat dibangun di atas fondasi kebajikan. Ini berarti kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat, kejujuran, dan kasih sayang, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berfokus pada kualitas moral kita sendiri, bukan pada apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Ketika kita menjalin hubungan yang didasarkan pada kebajikan, hubungan tersebut menjadi lebih mendalam dan lebih bermakna. Kita tidak hanya mencari kebahagiaan atau kenyamanan pribadi, tetapi kita berusaha untuk membantu orang lain menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini adalah hubungan yang saling memperkaya dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Menghindari ketergantungan emosional. Dalam hubungan yang sehat, kita juga harus menghindari ketergantungan emosional yang berlebihan pada orang lain. Ketergantungan emosional terjadi ketika kita merasa tidak lengkap atau tidak bahagia kecuali orang lain memberikan kita perhatian atau pengakuan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus dapat menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri,
tanpa bergantung pada orang lain untuk memenuhinya. Ketika kita belajar untuk menjadi utuh dan damai dengan diri kita sendiri, kita bisa menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang dengan orang lain. Kita tidak lagi mengharapkan mereka untuk menyelesaikan masalah kita atau membuat kita bahagia, tetapi kita berdua bekerja bersama untuk mencapai kebajikan dan kehidupan yang lebih baik. Hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati. Kejujuran dan saling menghormati adalah dasar dari setiap hubungan yang bermakna. Dalam hubungan apapun, baik itu dengan keluarga, teman, atau pasangan, kejujuran adalah elemen yang sangat penting. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus selalu berbicara dan bertindak dengan kejujuran, meskipun itu mungkin sulit atau tidak nyaman. Ketika kita berbicara dengan jujur dan terbuka, kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk memahami kita dengan lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu, saling menghormati memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan diterima sebagaimana adanya, tanpa harus menyembunyikan atau menutupi bagian dari diri mereka yang mungkin tidak sempurna. 8. Menyikapi rintangan sebagai peluang untuk tumbuh. Salah satu ajaran Stokisme yang paling mendalam adalah bahwa kita harus melihat setiap rintangan atau kesulitan dalam hidup sebagai kesempatan untuk tumbuh. Alih-alih merasa putus asa atau menyerah ketika menghadapi rintangan, Stokisme mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Mengubah perspektif terhadap kesulitan. Setiap rintangan atau kesulitan dalam hidup dapat dilihat dengan dua cara, sebagai halangan yang menghalangi jalan kita atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Stokisme mengajarkan kita untuk melihat rintangan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup kita dan kesempatan untuk mengasah kebajikan kita, seperti kesabaran, keberanian, dan ketekunan. Ketika kita mengubah perspektif kita terhadap kesulitan, kita tidak hanya mengurangi rasa frustrasi atau keputusasaan, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan pribadi. Orang yang melihat kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh dihormati karena mereka tidak menyerah ketika menghadapi tantangan, tetapi malah memperlihatkan kekuatan batin yang luar biasa. Menemukan pembelajaran dalam setiap rintangan. Setiap kesulitan dalam hidup kita memiliki potensi untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Stokisme mengajarkan kita untuk berhenti melihat rintangan sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai guru. Misalnya, kegagalan dapat mengajarkan kita tentang ketekunan dan ketangguhan. Kekecewaan bisa mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan kontrol diri. Dengan membuka pikiran kita untuk pembelajaran dalam setiap rintangan, kita akan semakin bijaksana dan siap menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih baik. Orang yang mampu menemukan pembelajaran dalam setiap rintangan dihormati karena mereka menunjukkan keteguhan dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. 9. Menerima ketidaksempurnaan dalam diri dan dunia. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri kita maupun dunia di sekitar kita. Ketika kita menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna, baik itu diri kita, orang lain, atau dunia, kita bisa melepaskan harapan yang tidak realistis dan mulai hidup dengan lebih tenang dan damai. Ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari atau benci, tetapi sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian dari pengalaman manusia. Menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kebanyakan dari kita cenderung menginginkan kesempurnaan, baik itu dalam penampilan, kemampuan, atau pencapaian. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kesempurnaan adalah konsep yang tidak dapat dicapai sepenuhnya. Bahkan dalam ketidaksempurnaan, kita dapat menemukan keindahan dan kebijaksanaan. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita tentang keterbatasan kita sebagai manusia dan memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang menerima ketidaksempurnaan dengan hati terbuka dihormati karena mereka menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan yang luar biasa.
Menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup, kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak realistis dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Dengan menerima kenyataan ini, kita menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih mampu menjalani hidup dengan lebih damai. 10. Menyadari keterbatasan waktu dan prioritas hidup. Akhirnya, Stokisme mengajarkan kita untuk menyadari keterbatasan waktu kita di dunia ini. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, dan kita harus menggunakan setiap detiknya dengan bijaksana. Ini berarti kita harus memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak memberi nilai atau kebaikan. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermakna. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Stokisme mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana, menghindari pemborosan waktu yang tidak produktif. Ini berarti fokus pada hubungan yang bermakna, pengembangan diri, dan pencapaian tujuan yang sejalan dengan kebajikan. Ketika kita menghargai waktu, kita menghindari penyesalan dan menyesuaikan prioritas kita untuk hidup yang lebih penuh makna. Orang yang mampu menghargai waktu mereka dihormati karena mereka tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan selalu berusaha menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Menghargai hidup di setiap detiknya. Akhirnya, menyadari keterbatasan waktu mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap detik yang kita miliki. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup, jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Ini bukan berarti kita harus terus-menerus sibuk, tetapi kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari memberi kontribusi pada kehidupan yang lebih bermakna dan penuh tujuan. Kesimpulannya, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa bahwa kehadiran kita tidak diakui atau dihargai sebagaimana mestinya. Namun, Stokisme mengajarkan kita bahwa penghargaan sejati tidak datang dari pengakuan eksternal, tetapi dari kebajikan, pengendalian diri, dan cara kita menghadapi tantangan hidup. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, ketidaksempurnaan, dan rintangan, tetapi bagaimana kita meresponsnya dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan hati yang akan menentukan nilai diri kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stokisme, seperti mengelola emosi, menghargai waktu, mengembangkan kebajikan, serta menjaga hubungan yang bermakna, kita belajar untuk hidup lebih damai dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Melalui cara hidup yang berbasis pada kebajikan dan pengendalian diri, kita dapat menciptakan dampak positif yang tidak hanya dirasakan oleh diri kita, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Inilah kunci untuk membuat kehadiran kita dihargai, bukan dengan mengandalkan pujian atau penghargaan dari luar, melainkan dengan memberikan kontribusi nyata melalui tindakan yang baik dan bermanfaat. Akhirnya, menghargai kehadiranmu bukan hanya tentang mencari pengakuan dari orang lain, tetapi tentang memahami dan menjalani hidup dengan penuh kebajikan dan kesadaran diri. Ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan diri kita, mengelola emosi dengan bijaksana, dan menghargai waktu serta hubungan, kita akan menemukan bahwa kehadiran kita memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Kehadiran kita akan dihargai karena kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih damai, yang pada akhirnya menciptakan kedamaian dan kebaikan di dunia sekitar kita.